قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, sebenarnya sudah banyak sekali kaum muslimin bukti-bukti dari kesesatan para Khabib Ba'alawi, baik dari segi akidah, baik dari segi ibadah maupun muamalah. Akan tetapi yang sangat mengherankan kaum muslimin, masih ada juga tokoh-tokoh yang memuji, bahkan tetap mengajak jamaahnya untuk tetap mendukung para Khabib Ba'alawi, untuk tetap memuliakan para Khabib Ba'alawi. Bahkan ada yang sampai membodoh-bodohkan jamaahnya. Katanya orang goblok itu ikut saja, karena dari dulu para Khabib Ba'alawi itu dikenal nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masalah nasab nyambung nggak nyambung juga nggak ada urusan kaum muslimin. Ya, yang jadi masalah ketika mereka mengakui bahwa para Khabib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian para Khabib Ba'alawi itu mendoktrin dengan doktrin-doktrin supaya kaum muslimin ini hulu kepada mereka. Menganggap mereka ini lebih mulia daripada yang lainnya. Menganggap bahwa klan Ba'alawi ini lebih mulia daripada selain Ba'alawi. Kemudian Ba'alawi itu pasti masuk surga, sementara orang yang tidak cinta kepada Khabib Ba'alawi itu tidak akan masuk surga. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa para Khabib Ba'alawi itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Indonesia. Karena mereka ini adalah generasi terbaik. Ya, nggak ngerti ya. Yang dijadikan ukuran untuk menyebutkan bahwa para Khabib Ba'alawi itu adalah generasi terbaik, terbaik dari apanya? Kemudian ada lagi yang ikut juga memuji Tarim. Katanya Tarim itu jalanan-jalanan yang ada di sana itu nggak diaspal, bukan karena pemerintahnya miskin. Sebenarnya pemerintahnya kaya. Tapi kenapa jalannya nggak diaspal? Karena orang-orang Tarim ini nggak ingin bahwa telapak-telapak kaki bekas para wali-wali yang ada di Tarim itu ditutup dengan aspal. Ini sebenarnya statement yang konyol kaum muslimin. Ya, ini pola pikir yang sangat tidak rasional kaum muslimin. Seandainya yang seperti itu dibenarkan, maka seharusnya Mekah, Madinah itu dibiarkan saja seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya seorang wali. Beliau adalah penghulunya para rasul, Sayyidul Anbiya. Jadi seandainya yang seperti itu dibenarkan, maka bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW itu lebih pantas untuk tidak ditutup dengan segala sesuatu. Bukankah di Mekah, di Madinah itu ada bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW? Dan generasi terbaik umat Islam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seharusnya Mekah dan Madinah itu lebih pantas diperlakukan seperti Tarim kalau itu dibenarkan. Tapi kan tidak ada syariat yang memerintahkan seperti itu. Jadi sangat mengherankan kalau ada tokoh-tokoh agama ya dengan realita bahwa para Khabib Ba'alawi itu sesat dan menyesatkan, mereka masih juga mendoktrin jamaahnya untuk tetap memuliakan para Khabib Ba'alawi kaum muslimin. Ya, coba kaum muslimin kita simak beberapa video dari tokoh agama yang mereka ini terang-terangan memuliakan para Khabib Ba'alawi, bahkan mengajak jamaahnya untuk memuliakan para Khabib Ba'alawi kaum muslimin. Baik itu ajakan secara terang-terangan maupun secara isyarat kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini
Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja. Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Sebenarnya sangat mengherankan kaum muslimin. Tokoh-tokoh yang sudah kita tampilkan videonya tadi kaum muslimin kan tokoh-tokoh besar. Tokoh-tokoh agama yang pendidikannya di bidang agama itu luar biasa. Sampai bergelar doktor, profesor. Coba. Tapi yang mengherankan apa sih yang ada di kepala mereka ya tentang para Habib Ba'alawi kaum muslimin? Apakah mereka buta informasi tentang para Habib Ba'alawi? Sepertinya mustahil kaum muslimin. Ya, era digital sekarang ini kaum muslimin sepertinya kalau sampai orang ketinggalan informasi, ketinggalan berita, ketinggalan video-video tentang para Habib Ba'alawi itu sepertinya keterlaluan lah kaum muslimin ya. Bukankah para Habib Ba'alawi itu kaum muslimin videonya itu berseliweran di berbagai media sosial ya. Ada yang mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh perbandingannya 70 kiai yang alim. Coba kaum muslimin, belajar dengan satu Habib yang bodoh perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Menjadi Habib lebih mulia daripada menjadi ulama. Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat lebih mulia daripada ulama. Coba, itu kan merendahkan orang-orang ya seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Kiai Yahya Khalil Saquf tadi kaum muslimin. Itu kan direndahkan. Mereka tidak lebih mulia daripada Habib-Habib yang gila seperti ini kaum muslimin. Nggak lebih mulia. Pak Adi Hidayat, Pak Abdul Somad, Pak Yahya Khalil Saquf. Nggak lebih mulia daripada Habib-Habib yang ini kaum muslimin. Coba. Ya. Apakah mereka terima? Mereka tidak lebih mulia daripada Habib yang gila. Coba kaum muslimin, ya. Belajar sama Ustadz Abdul Somad, sama Ustadz Adi Hidayat, sama Pak Khalil Yahya Saquf tadi, tidak lebih utama daripada belajar dengan satu Habib yang bodoh, termasuk Habib yang gila. Coba, sampai orang-orang pribumi direndahkan seperti itu kaum muslimin. Sedangkan anjing di kota Tarim saja mereka perintahkan untuk dimuliakan. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Anjing di kota Tarim disuruh memuliakan karena pernah mendapat pandangan para ulama. Coba kaum muslimin. Ya. Anjing disuruh memuliakan. Sedangkan ulama yang ada di Indonesia tidak lebih mulia daripada kelompok mereka yang bodoh, yang ahli maksiat, bahkan yang gila sekalipun kaum muslimin. Di kota Tarim itu dikatakan bahwasannya ada orang soleh ketika maghrib dapat waridat dari Allah, dapat pemberian dari Allah, dapat sir dari Allah. Ketika mau dikasihkan ke anak keluarganya, nggak ada yang punya wudhu. Sehingga apa? Diberikan kepada anjing. Ketika diberikan kepada anjing, anjing ini subhanallah setiap jalan diikuti oleh anjing-anjing yang lain. Duduk, duduk. Anjing ini jalan. Jadi bos pak, ada satu orang soleh ngelihat ini anjing kok aneh. Dia duduk, yang lain di belakangnya ada pasukannya. Anjing ini jalan, yang lain ikut. Dilihat di situ ada nur yang ada di dalam diri anjing itu. Diambil sama orang soleh itu nurnya, kemudian anjing-anjing yang lain itu nggak jadi ikut. Kemudian dilihat siapa yang ngasih anjing ini. Ciri nyaman dari yang soleh pak, tahu pak. Akhirnya apa? Didatangi orang soleh itu mengatakan, Galia Syekh, kenapa antum cahaya ini antum kasihkan ke anjing? Kenapa nggak antum kasihkan ke ke keluarga antum, anak-anaknya antum? Dia mengatakan pada waktu itu aku sedang berzikir antara maghrib dan isya, anak-anakku nggak ada yang punya wudhu, nggak pantas diberikan kepada orang yang nggak punya wudhu, sehingga aku berikan kepada hamba Allah yang satu ini, diberikan kepada anjing.
Makanya di kota Tarim itu dikatakan bahwasanya ta'addab fit Tarim hatta ma'akila biha. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Tuh kaum muslimin ya, anjing yang ada di kota Tarim saja disuruh memuliakan. Sementara di Indonesia ada kiai, ada ustadz, ada ulama yang tidak sesuai dengan pemikiran Habib Ba'alawi sampai disebut apa? Kera-kera bersorban. Bahkan para pejabat yang ada di negeri ini kaum muslimin, manusia. Mereka sebut apa? Pengkhianat, disebut banci, disebut biadab, dan sebagainya kaum muslimin. Bayangkan. Ya, apa nggak lebih rendah dari anjing yang ada di kota Tarim? Ya, anjing yang ada di kota Tarim pun mereka suruh untuk memuliakan karena pernah mendapatkan pandangan dari para ulama, para orang alim, para wali. Ya. Sedangkan di Indonesia, sebagai contoh sajalah, Pak Prabowo Subianto, Pak Jokowi, pernah dipandang sama Pak Lutfi bin Yahya. Pak Lutfi bin Yahya ini Habib Ba'alawi, dan katanya Pak Lutfi bin Yahya ini wali. Tapi ternyata masih tetap juga dicaci. Coba, dengan kondisi yang seperti itu, realita yang seperti itu kaum muslimin, kok ya masih ada tokoh-tokoh yang jadi pemuja para Habib Ba'alawi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, mudah-mudahan mereka segera sadar kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.